Menyaksikan Lionel Messi beraksi di lapangan hijau adalah menyaksikan keajaiban. Dalam banyak momen, aksinya selalu memukau dan terkadang di luar nalar. Di final Copa del Rey 2015, para penggemar sepak bola menyaksikan pemandangan spektakuler dan tak terlupakan. Messi melewati 3 bek dalam waktu hanya 1 persekian detik. Dari menerima bola sampai melepaskan tendangan ke gawang, Messi berlari sejauh 55 meter dengan tempo 13 detik. Tendangan Messi memiliki kecepatan 77 km per jam. Gol yang mustahil secara ilmiah, demikian para komentator menyebutnya, terjadi hanya dalam hitungan 13 detik sejak dia menguasai bola. Aksi yang terbaru tentu di ajang perhelatan Piala Dunia di Qatar. Dia tidak mendapatkan banyak ruang, tetapi dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk membuat perbedaan. Itulah respon Gerardo Martino, pelatih Meksiko yang merupakan warga Argentina, setelah gol ajaib Lionel Messi ke gawang Meksiko di Stadion Lusail, Doha, Qatar. Bersama Kroasia, Messi juga menunjukkan sihirnya yang bikin bek muda Kroasia itu tertipu tak berdaya oleh magis gerakan Messi. Berawal dari lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan Kroasia, Messi melakukan soloran. Dia dihadang oleh bek Kroasia, namun Messi tak tergoyahkan meski terus dipepet dan diganggu hingga dia membuat assist untuk gol Alvarez. Bagaimana sih otak dan otot Lionel Messi bekerja untuk menghasilkan keajaiban? Saya tidak merencanakan atau mengantisipasi permainan saya. Saya melakukan segalanya melalui insting. Jawab Messi ketika ditanya bagaimana sihirnya di lapangan hijau, ia lakukan. Insting itu adalah wilayah otak kanan atau alam bawah sadar, di mana untuk menghasilkan tindakan berdasarkan insting tanpa melalui proses alam sadar, yang tugasnya menganalisis dan berpikir logis. Para jenius dan para penemu dan para ahli atau para expert dengan karya besarnya melakukan proses dengan berpikir anak. Karena disinilah sumber imajinasi, kreativitas, emosi, dan termasuk juga insting. Menurut Lausa Nicola dalam artikelnya The Brain and the Mind of Lionel Messi, saat kita mempelajari keterampilan baru, kita melalui 2 fase. Pertama, latihan yang disengaja. Inilah saat koneksi baru antar neuron yang berkaitan dengan keterampilan itu terbentuk di otak. Selama ini diperlukan upaya untuk berkonsentrasi pada setiap bagian kecil dari gerakan yang terlibat guna meningkatkan kinerja seseorang, yakni fokus dengan rencana latihan yang konsisten. Kedua adalah otomasi. Dengan lebih banyak latihan, koneksi sinaptik menjadi lebih kuat dan melakukan keterampilan itu menjadi lebih mudah dan akan berjalan secara otomatis. Nah, untuk mencapai tahap otomasi atau ahli, Anda membutuhkan keterampilan yang dibangun dengan lebih 10.000 jam latihan yang disengaja selama lebih dari 1 dekade. Pada fase otomasi inilah yang membuat para ahli bisa membuat keputusan dengan amat cepat atau bisa disebut dengan bergerak berdasarkan insting. Lionel Messi terus menampilkan magisnya karena sudah bergerak secara otomasi. Tapi satu hal yang harus kita camkan, meskipun para ahli sudah ada pada fase otomasi, mereka tetap tidak meninggalkan fase latihan yang secara terus-menerus disengaja untuk terus meningkatkan keahlian dan keterampilan. Gabungan antara fase latihan yang disengaja dengan otomasi yang berdasarkan insting inilah yang telah melahirkan gerakan-gerakan menakjubkan dari kaki Lionel Messi. Para ahli seperti Messi atau bahkan Ronaldo tetap melakukan latihan secara intens. Messi berkata, "Pada hari Anda berpikir tidak ada perbaikan yang harus dilakukan adalah hal yang menyedihkan bagi para pemain manapun." Gabungan antara latihan yang direncanakan dan otomasi, antara otak kanan dan otak kiri, antara alam pikiran sadar dan bawah sadar, inilah yang membuat Messi menjadi legenda yang merevolusi bola. Messi adalah kesayangan semua pecinta bola. Saya selalu berpikir, siapa tidak mencintai Messi, dia tidak mencintai bola. Ungkap Jorge Valdano, veteran bola Argentina yang juga pengamat bola dan seorang madridista.